Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sawaliatin Umriatin, mahasiswa RPL Piaud Institut Agama Islam Hamzan Wadi Pancor, akan membahas materi anak non-normatif. Tugas mata kuliah pendidikan anak berkebutuhan khusus, dosen pengampu, Ibu Muslihatun Maulidiana MED. Anak non-normatif adalah anak yang menunjukkan perkembangan perilaku atau karakteristik yang berbeda dari norma atau standar yang umum diterima dalam masyarakat atau konteks budaya tertentu, yang mencakup berbagai aspek seperti yang pertama, perkembangan kognitif atau emosional. Anak yang menunjukkan pola perkembangan yang berbeda dari yang diharapkan, misalnya keterlambatan dalam kemampuan bahasa, keterampilan motorik, atau kemampuan sosial. Yang kedua, perilaku sosial. Anak yang berperilaku berbeda dari norma sosial yang diterima, seperti kesulitan dalam berinteraksi dengan teman sebaya, kesulitan dalam mengikuti aturan, atau perilaku yang tidak sesuai dengan harapan sosial umumnya. Yang ketiga, kebutuhan khusus. Anak dengan kebutuhan khusus atau disabilitas yang memerlukan pendekatan atau dukungan yang berbeda dari biasanya untuk mencapai perkembangan optimal, misalnya dengan kebutuhan pendidikan khusus, terapi, atau dukungan tambahan. Yang keempat, latar belakang atau kondisi keluarga. Anak yang mungkin datang dari latar belakang keluarga yang tidak biasa atau mengalami kondisi kehidupan yang berbeda akan mempengaruhi perkembangan mereka dengan cara yang berbeda dari norma. Jadi, penting untuk diingat bahwa anak non-normatif tidak selalu berarti negatif atau bermasalah ya. Ini hanya menunjukkan bahwa anak tersebut mungkin memerlukan pendekatan atau pemahaman yang berbeda untuk mendukung perkembangan dan kesejahteraan mereka. Kuncinya adalah memberikan dukungan yang sesuai dan memahami kebutuhan yang unik dari setiap anak. Selanjutnya, kerjasama dalam penanganan anak non-normatif. Kerjasama dalam penanganan anak normatif sangat penting untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan dukungan yang komprehensif dan efektif. Anak non-normatif yang mungkin memiliki kebutuhan khusus, kesulitan belajar, atau perbedaan perkembangan memerlukan pendekatan yang holistik dan terkoordinasi. Berikut beberapa alasan mengapa kerjasama penting. Yang pertama, pendekatan terpadu, yaitu kerjasama antara orang tua, guru, tenaga medis, dan profesional lainnya memastikan bahwa pendekatan yang diterapkan konsisten dan menyeluruh. Setiap pihak dapat memberikan pandangan dan saran berdasarkan keahlian mereka yang membantu merancang rencana dukungan yang lebih efektif. Yang kedua, pemahaman yang lebih baik. Melalui kerjasama, berbagai pihak dapat berbagi informasi dan pengalaman mereka mengenai kebutuhan anak. Ini membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi anak dan bagaimana cara terbaik untuk mendukung mereka. Yang ketiga, sumber daya yang lebih banyak. Kerjasama memungkinkan akses ke berbagai sumber daya dan dukungan yang mungkin tidak tersedia jika hanya satu pihak yang terlibat. Ini bisa mencakup alat pendidikan khusus, terapi, atau program dukungan lainnya. Yang keempat, menyusun rencana yang efektif. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses perencanaan, rencana dukungan dapat dibuat lebih komprehensif dan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik anak. Ini juga memastikan bahwa semua aspek kebutuhan anak, dari akademik hingga sosial dan emosional, diperhatikan. Yang kelima, pengelolaan krisis. Dalam situasi krisis atau perubahan mendadak dalam kebutuhan anak, kerjasama memungkinkan respon yang lebih cepat dan efektif. Semua pihak dapat berkoordinasi untuk mengatasi masalah dengan cara yang terintegrasi. Yang keenam, dukungan emosional. Kerjasama juga memberikan dukungan emosional kepada anak dan keluarga. Orang tua dan pengasuh yang merasa didukung dan mendapat informasi yang jelas cenderung lebih mampu mengatasi tantangan dan memberikan dukungan yang lebih baik untuk anak mereka. Yang ketujuh, evaluasi dan penyesuaian. Kerjasama memudahkan evaluasi berkala dan menyusun strategi dukungan berdasarkan kemajuan anak dan perubahan kebutuhan
kebutuhan mereka. Ini memastikan bahwa pendekatan tetap relevan dan efektif. Jadi, secara keseluruhan, kerjasama yang efektif menciptakan lingkungan yang lebih mendukung dan inklusif bagi anak non-normatif, yang pada akhirnya meningkatkan peluang mereka untuk berkembang dan mencapai potensi penuh mereka. Selanjutnya, langkah penanganan anak non-normatif. Langkah-langkah berikut ini bisa membantu dalam menangani dan mendukung anak-anak dengan kebutuhan khusus. Yang pertama, identifikasi dan evaluasi bisa dilakukan dengan observasi awal, yaitu mengamati perilaku, kemampuan, dan kebutuhan anak secara menyeluruh. Konsultasi profesional dengan membawa anak ke dokter anak, psikolog, atau ahli perkembangan anak untuk evaluasi yang lebih mendalam, dan pengujian diagnostis jika diperlukan. Lakukan tes atau penilaian khusus untuk mengidentifikasi kebutuhan gangguan spesifik. Yang kedua, pembuatan rencana intervensi bisa dilakukan dengan konsultasi dengan ahli, dengan berdiskusi dengan terapis pendidik khusus atau ahli lain untuk membantu rencana intervensi yang sesuai, dan pengembangan rencana individual. Dengan membuat rencana intervensi individual yang mencakup tujuan, strategi, dan dukungan yang diperlukan untuk anak. Yang ketiga, implementasi intervensi bisa dilakukan dengan terapi dan dukungan. Terapi yang direkomendasikan seperti terapi okupasi, terapi bicara, atau terapi perilaku. Selanjutnya, pendidikan dan latihan. Sesuaikan model pengajaran di sekolah atau di rumah untuk mendukung cara belajar anak yang unik, dan dukungan sosial, yaitu dengan fasilitas interaksi sosial dengan teman sebaya dan kegiatan kelompok yang sesuai. Yang keempat, monitoring dan evaluasi. Ini bisa dilakukan dengan pantau kemajuannya secara berkala, evaluasi kemajuan anak terhadap tujuan yang telah ditetapkan, dan penyesuaian rencana, yaitu sesuaikan strategi dan rencana intervensi berdasarkan kemajuan atau perubahan kebutuhan anak. Yang kelima, dukungan keluarga. Dukungan keluarga ini bisa dilakukan dengan edukasi dan pelatihan, dengan memberikan informasi dan pelatihan kepada keluarga tentang cara mendukung anak di rumah, dan konseling, yaitu sesi konseling untuk anggota keluarga agar mereka dapat mengelola stres dan mengembangkan strategi coping. Yang keenam, kolaborasi dengan sekolah. Ini bisa dilakukan dengan rapat dan diskusi. Itu lakukan pertemuan reguler dengan guru dan staf sekolah untuk memastikan bahwa kebutuhan anak dipenuhi di lingkungan pendidikan, dan penyesuaian kurikulum. Minta penyesuaian atau adaptasi dalam kurikulum dalam metode pengajaran jika diperlukan. Yang ketujuh, membangun jaringan dukungan. Bisa dilakukan dengan kelompok dukungan, yaitu bergabung dengan kelompok dukungan orang tua atau komunitas untuk mendapatkan saran dan dukungan emosional dan sumber daya, yaitu memanfaatkan sumber daya lokal seperti non-profit, pusat layanan, atau program komunitas yang bisa membantu. Yang kedelapan, penerapan strategi coping, yaitu bisa dilakukan dengan teknik relaksasi, yaitu ajarkan anak teknik relaksasi dan coping yang dapat membantu mereka mengatasi stres dan kesulitan. Dan penguatan positif, dengan penguatan positif untuk membantu rasa percaya diri dan motivasi anak. Jadi, dengan pendekatan yang struktur dan perhatian yang konsisten, anak-anak non-normatif dapat berkembang dan mencapai potensi penuh mereka. Demikian materi tentang anak non-normatif dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.